Ya, halo. Perkenalkan, nama saya Musli. Saya mahasiswa Sistem Informasi IT, Prodi Sistem Informasi IT. NIM-nya 054876711. Saya ingin mengerjakan tugas 1 untuk mata kuliah struktur data. Jadi di sini saya menggunakan IDE atau Integrated Development Environment dari NetBeans. Kemudian saya menggunakan bahasa pemrograman Java. Pertama kita buat file Java dulu. Nama filenya akan saya beri nama tugas 1. Kemudian akan saya simpan di C dulu, di D dulu, supaya mudah dicari. Kemudian ya ini sudah tampak. Kemudian ini ada public class tugas 1, kemudian ini public static void main. Jadi di sini public class tugas 1 adalah dimulainya program Java ini. Jadi kita akan di sini mengerjakan di sini. Kemudian kelas tugas 1 harus sama dengan filenya. Kemudian di bawah di dalamnya ada public static void main. Main itu artinya body. Jadi ya nanti kita menuliskan codingnya di sini, kurang lebih seperti itu. Kemudian pertama kita ditugaskan untuk mendeklarasi variabel dengan dengan tipe data integer bernama struktur baris. Ya. Jadi kurang lebih kodenya kita inisiasi variabel yang jenisnya integer. Nama variabelnya itu adalah struktur baris. Kemudian diakhiri dengan titik koma. Nah ini di sini sudah terinisiasi ya, bahwa terdeklarasi ya seperti itu, terdeklarasi variabel dengan tipe data integer bernama struktur baris. Ini tugas yang pertama. Kemudian tugas kedua adalah deklarasi variabel dengan tipe data string bernama kata baru yang berisi kalimat atau string. Deklarasi tipe data string. Nah, kita buat ya. Jadi kita tinggal buat deklarasi atau inisiasi string variable string dengan nama kata baru. Nah, karena yang di atas ini tidak ada isinya, maka kita biarkan langsung ditutup titik koma.
tapi karena di sini sudah disebutkan bahwa ada isinya berupa kalimat, maka kita tambahkan sama dengan ditulis dengan kutip dua deklarasi tipe data string. Nah, ini sudah kita belum, kita tutup dengan titik koma. Nah, ini sudah kita buat ya, string kata baru dan isinya deklarasi data string. Nah, untuk meyakinkannya, mari kita panggil dengan perintah sistem out println kemudian println, kemudian nama variabel itu kata baru. Nah, coba kita run ya. Ya maaf, di sini stringnya harusnya berawalan huruf besar, kemudian sistemnya juga berawalan huruf besar. Oke, kita run lagi. Nah, sudah ada tuh kalimatnya, deklarasi tipe data string. Jadi variabel kata baru yang berupa string yang dengan tipe data string ini sudah berisi deklarasi dengan kalimat deklarasi tipe data string. Oke. Kemudian kita beri ganti baris. Ganti ini kalau di print string itu satu baris yang kosong. Nanti bisa terlihat. Kemudian tugas yang ketiga adalah deklarasi array satu dimensi. Nah, dengan nama 4 angka. Kemudian tipe datanya integer dengan isi ada angka 7, kemudian 10, kemudian 20 dan 23. Nah, kemudian kita buat untuk deklarasi array yang isinya integer, kita cukup tuliskan integer, kemudian buka kurung tutup yang kotak, kemudian nama variabelnya itu 4 angka di sini, 4 angka. Nah, diisi langsung isinya pakai kurung seperti ini. Kemudian 7 isinya 10, kemudian 20 dan 23. Oke. Nah, ini sudah, tinggal kita print up, kita munculkan di konsol. Nah, tapi ini berbeda. Jadi untuk mengeluarkan isi yang ada di dalam array itu berbeda. Dia harus dimunculkan satu-satu. Jadi kita ambil dari array tersebut, kemudian kita cetak, ambil lagi, cetak lagi dengan fungsi pengulangan, yaitu for. Nah, jadi
for integer i itu sama dengan 0. Ini apa namanya, jadi array yang pertama ini dimulai dari array 1, 2, 3, array kosong. Jadi tidak mulai dari 1 tapi dimulai dari kosong, angka di dalam elemen di dalam array tersebut. Jadi makanya kita ambil nya itu pertamanya kosong, kemudian diulang, maksudnya diulang. Jadi pertama kali i-nya kosong, kemudian i-nya itu berhenti, masukkan kondisi i-nya berhenti ketika pengulangan ini berhenti ketika i-nya itu sudah i-nya itu lebih kecil daripada 4 angka length. Maksudnya gini, 4 angka length itu, length di sini jadi 4 angka length itu di sini di length salah ya tulisannya, length angka dot length. Nah di sini jadi i-nya itu pertama 0 di array yang 0, kemudian diulang terus sampai i-nya itu tidak lebih besar daripada 4 angka length. 4 angka length itu maksudnya adalah panjang dari array, panjang dari array 4 angka. Di sini kan ada 1, 2, 3, 4 ya, jadi ada 4. Jadi kita tadi kan bilang bahwa yang pertama itu 0, kemudian 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah 4 angka length, nah panjangnya ini 4. Jadi di sini nanti ada 4. Nanti keunggulannya di sini adalah kalau misalkan arraynya tambah banyak, ada 10, ada 15 gitu, ada 20, maka dia akan menyesuaikan. Jadi nggak perlu kita tulis manual seperti itu. Jadi dia pengulangan ini kan berarti ketika i-nya itu lebih besar daripada atau sama dengan atau lebih besar daripada jumlah panjang dari array dalam hal ini yaitu 4. Kemudian di sini ditambahkan i plus plus, artinya setiap penggunaan ini berakhir i-nya akan ditambah 1. Plus plus itu maksudnya plus 1, plus i plus 1. Jadi tiap ini dia akan apa namanya itu akan mengulang selagi belum selesai. Nah, terus di dalamnya kita buatkan fungsi print tadi sama yang kayak di atas, yaitu print out system out print ln yang tadi, yaitu adalah 4 angka i yang di sini. Jadi dia akan mengulang ketika 0 dia akan insert yang di 0, array yang di 0, kemudian yang di 1 dia akan nonton array yang ada di 1, lalu seperti ini. Kemudian coba kita ada bug. Maaf ya, ini salah, kita ulang lagi. Oke. Nah seperti itu ya. Jadi sini terlihat keluar dua tugas yang tadi kita lakukan, yaitu pertama deklarasi string, kemudian yang kedua ada array.
Nah, ini terlihat ada garis kosong. Ini yang kita masukkan tadi. Seperti itu. Kemudian di luar ini mari kita buat lagi seperti yang tadi. Jadi dia ada garis kosong lagi. Setelah array satu dimensi tadi. N. Oke. Kemudian kedua itu deklarasi array dua dimensi, kemudian dengan nama angka ya, misalnya array angka. Nah, kemudian kita datanya string, kemudian isinya adalah yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Kemudian yang isinya adalah ada angka 1 ke 5, 14, 19, kemudian 20, 22, yang 22, dan terakhir 27 dan 29. Oke. Ya, kita buat ya. Jadi untuk apa namanya, array 2 dimensi dengan string ya. Jadi nanti pada string. Nah, kita buat string, terus nama arraynya angka, kemudian baru kasih kerungka. Nah, kerungkanya ada 2 karena 2 dimensi ini ya. Kemudian nah, untuk isinya kita isikan saja. Pertama, jadi kerungnya ada 2. Nanti kita bisa lihat kenapa ada 2. Jadi pertama itu ini karena 3 kali 3 berarti kan ada 9 ya, dan kebetulan angkanya ada 9, maka saya akan masukkan berurutan jadi 135, kemudian ke bawahnya 14, 19, 20 ini. Nah, kita tidak butuhnya string, maka kita kasih ini. Oke, pertama 1, kemudian 3, kemudian 5. Nah, ini baru kenapa ada 2. Nah, ini kita ke bawahnya. Nah, itu. Jadi kita mulai lagi. Nah, tadi kan dari 1 ya. Terakhir kan 5, berarti 14. 14, kemudian 19, kemudian 20 ya. 20. Kemudian, nah ini kita lanjutkan lagi ke bawah lagi, koma dulu.
kita kasih ini. Oke. Nah, terus di dalamnya lanjutkan yang 22, kemudian 27, terakhir 29. Nah, udah selesai. Nah, maaf ini harus ada komanya. Nah, terus kita komanya ya. Ini udah selesai, kita tutup pakai titik koma. Kemudian kita isikan sudah sama untuk memanggil menampilkan di layar itu butuh fungsi pengulang juga, yaitu for. Nah, integer i sama, jadi dimasukkan ke i, awalnya itu adalah 0, kemudian ia akan berlanjut sampai ini kurang dari angka ya, angka kemudian nah terus i plus plus. Nah, cuma karena ini karena ini 2 kali, karena ini 2 dimensi, makanya langkah pengulangan ini butuh 2 kali. Jadi selain buat i, itu juga ada j. I itu untuk yang pertama katanya baris lah ya, kolom, maaf, i itu untuk kolom. Nah, j yang untuk baris, atau mungkin ini ya terbalik ya, seperti itu kurang lebih. Nah, for, jadi kita buat tadi satu for in j namanya, pertama 0, nah kemudian pertamanya 0, kemudian j, maaf, angka length terlewat angka length, jadi panjang dari array angka. Kemudian j-nya itu harus lebih kecil dari angka i. Angka i length, jadi panjangnya angka i, bukan yang ini ya, panjangnya garis ini. Jadi bukan angkanya saja. Kalau angkanya saja itu buat yang i-nya, yang kolomnya, nah ini yang buat barisnya. Jadi barisnya nanti mengikuti kolomnya seperti itu. Kemudian titik koma dan diberi j plus plus. Oke, seperti itu. Nah, di sini baru kita tulis sistem untuk menampilkan ya, system out print ln. Jadi yang dipanggil adalah angka i dan angka j, angka ij gitu. Nah, coba kita ini ya, coba kita run, apakah ada error. Nah, seperti itu. Oh maaf, ini jadi satu garis ya dia. Nah, kita beri jarak dulu supaya terlihat lebih bagus. Kita beri tambahan kutip 2 persen 4s, jadi dia jadi lebih rapih gitu. S oh maaf, bukan print integer ya, maaf, salah. Printnya print string, maaf, soalnya print f, jadi pakainya print f karena kita variabelnya string. Maaf, salah. Kalau
print ln itu untuk integer, sedangkan untuk apa saja, tapi selain tapi yang untuk string, khusus string itu NF. Maaf, saya salah. Nah, coba kita run ya. Nah ya, maaf. Jadi tadi harusnya diberi jeda setelahnya. Salah. Nah, jadi dia akan muncul 3 kolom. Jadi maaf, tadi harusnya ada jeda di depannya. Jadi setelah ini di print angkanya harus, kan tadi kan di print satu baris, satu ini satu baris ya, satu baris. Kemudian harusnya dijeda, setelah itu baru ngeprint bawahnya, dijeda lagi baru ngeprint bawahnya. Saya salah tadi. Oke, kemudian itu ya, dan terakhir sistem out print. Nah, kemudian yang terakhir itu deklarasi linked list dengan nama list angka yang memiliki list dua 19 44 60 dan 72. Oke. Kemudian jadi untuk linked list pertama di sini, di sebelum kelas di awal itu harus ada fungsi ini namanya import java.util.linkedList. Nah, linked list. Nah, ini untuk mengimport utility yang ada di Java untuk membuat linked list. Jadi kalau nggak ada import yang tadi, kita nggak bisa buat linked list. Kemudian tinggal kita buat saja linked list, namanya list angka.
kemudian list angka. Nah kemudian isinya new linked list kosong isinya. Kemudian kita isi di bawahnya. Nah tinggal kita masukkan angkanya, list angka add. Nah terus isinya sama ada 2 dengan bentuk koma. Nah nanti tinggal kita tambahkan lagi ke bawah-bawahnya untuk yang lainnya. List angka add 19, kemudian 44, kemudian 60, kemudian 72 ya. Oke, kita sudah tambahkan semuanya. Nah tinggal kita panggil. Jadi caranya sama, fungsi pengulangan for object step list, isinya list angka, list angka. Nah terus diberi kurung ke awal, di dalamnya baru ditulis system out print. Nah, tidak perlu print NL, tinggal kita tulis print aja stock list, ditambah dengan panahnya. Jadi ini hanya untuk pembedanya saja, jangan dibuat seperti itu untuk pergitaran ya. Ada nah tidak ada. Jadi sudah muncul pertama ada di deklarasi tipe data string, kemudian array yang satu dimensi, array 2 dimensi, dan terakhir linked list. Kemudian di sini ada warning. Jadi ini harusnya di sini kita beri identifier bahwa di sini harusnya yang muncul yang dimasukkan itu integer atau string atau apa. Kalau tidak nanti dia akan munculkan seperti ini, bahwa sebenarnya best practice seperti ini tidak boleh. Tapi ya itu untuk selanjutnya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.